Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi Ibu Horia dari Selamat pagi. Semarang satu. Selamat pagi, Bapak. Oke. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Bu, nanti dalam waktu 30 menit ke depan kita akan melaksanakan ujian komprehensif. Ya, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa di ujian komprehensif ini Ibu diminta untuk menyampaikan eh, pemahaman Ibu terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, sebelum itu eh, kami minta Ibu untuk membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran. Silakan Ibu buka Al-Qurannya di halaman berapa saja. Silakan. Baik, terima kasih, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Oke. Baik, sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Berikutnya, Ibu silakan untuk menyiapkan spidol dan kertas untuk menuliskan satu baris dari potongan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang syukur, ya. Tuliskan potongan ayat, ya. Bunyinya begini: wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum
min ibadiyasy syakur. Mana Ibu? Sudah? Belum, Mbak. Kalau sudah, tolong perlihatkan tulisan Ibu di kamera. Bisa terlihat, Pak? Baik. Bentar. Baik. Qalilun min ibadiyasy syakur. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya kita ke PP ya. Topiknya tentang sifat ini ya. Syaja'ah ya, Iya, Pak. berani membela kebenaran nih. RPP-nya ini buat satu pertemuan atau berapa kali pertemuan itu? Kalau untuk materi saja'ah itu 3 kali pertemuan, Pak. Kalau RPP 1, Oh, tiga. 1 kali pertemuan. Ini yang dikirim ini untuk berapa kali pertemuan? Ada RPP 1, 2, 3. Kalau untuk 1 kali pertemuan, Pak. Oh ya, sorry. Ini RPP 1 ya. Siapa? RPP 1 ini apa namanya, targetnya apa, kompetensinya yang ingin dicapai? Oke. Coba di tujuan pembelajarannya. Iya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran discovery, learning, peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat sejahtera, jujur dengan baik. Iya, Pak. Berikutnya, ada lagi di bawahnya? Ada, Pak. Mengidentifikasi, menganalisis, memahami, ada mengidentifikasi, menyajikan. Banyak ya Bu ya. Mohon maaf, Pak, Iya ini Ibu. menganalisis ini C4. C4 ya. Ya, di dalam satu, baik Ibu. Oke, sampai C4. Nah, saya coba konfirmasi pengetahuan dan Ibu terkait dengan teori belajar. Nah, terkaitannya dengan teori belajar yang pernah Ibu pelajari di PPG ini, untuk mencapai tujuan ini, Ibu menggunakan teori belajar apa nanti di RPP-nya atau di dalam praktik belajarannya? Baik, terima kasih Bapak. RPP ini tentang sikap akhlak terpuji, sikap saja'ah. Di sini saja'ahnya Oke. membela kebenaran. Teori yang saya pakai adalah teori behavior, Pak. Behavior. Bagaimana Ibu mengajarkan nanti di mana misalnya di RPP ini yang menunjukkan bahwa Ibu itu mengajarnya dengan teori behavioristik dari Karena misalnya metode, dari misalnya bisa ditunjukkan dari eh, pendekatan, dari media, alat dan sebagainya. siap Bapak. Di sini saya memakai pendekatan saintifik, Pak. Saintifik. Dengan model discovery learning dan PBL. Oke. Nah, untuk mengajarkan apa namanya yang Ibu sebut tadi sebagai behavior ya, untuk yang pendekatan pada perubahan perilaku, kenapa Ibu menggunakan discovery dan problem based atau project based, problem based learning? Mencakup semuanya, mulai dari stimulus, terus apa namanya observasi, siswa mengamati, terus siswa menyimpulkan, memberikan informasi yang didapat dari hasil yang diamati. Iya. Tapi yang Ibu pelajari kemarin discovery, problem based,
kemudian ya untuk model misalnya kan modelnya nanti pakai discovery dan ibu juga bisa menggunakan kognitivis ya. Kalau Ya. saintifik itu kan kognitivis itu Mm-mm. perubahan perilaku dengan stimulus dan respon. Ya tentu nanti ya harus berani menceritakan di situ dengan pendekatan ini saya akan melakukan ini misalnya dengan memberikan reward ya kepada anak-anak yang berhasil misalnya menghafal misalnya kan Ya. atau dan sebagainya dan kalau memang proyek problem based learning itu tidak tepat misalnya untuk di pertemuan pertama ya pertama ya tidak usah dipakai. Kalau misalnya kita harus behavior pada saat itu mungkin behavior plus humanistik dan kognitif ya. Nah, berarti itu misalnya tergantung sebenarnya targetnya. Kalau targetnya kognisinya yang ditekankan ya, hafalan, ya tentu kan nggak mungkin kalau misalnya eh, target pembelajarannya untuk supaya anak menghafal surah misalnya kan, ya nggak bisa kita pakai problem based learning. Itu kan sangat kognitif. Kan gitu Bu ya. Ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Nanti di pertemuan ketiga baru mungkin pakai discovery mau nemuin apa misalnya discovery mereka diminta misalnya untuk eh, menyelesaikan atau menemukan sesuatu terkait dengan sifat saja discovery misalnya mencari riset mini misalnya kan baik di buku maupun di kehidupan sosial problem based learning juga begitu nanti bisa carinya diberikan satu case ya kasus dan mereka diminta untuk mencari penyelesaiannya gitu. Iya. Jadi jangan kaku ya saya kira untuk eh, memilih pendekatan, memilih paradigma atau teori belajar gitu Bu. Siap, Bapak. Nah, oke Terima yang kasih kedua banyak. itu yang kedua. Yang kedua kan lagi demam tipek kayaknya nih. Iya, lagi pada demam eh, technological pedagogical content knowledge dan juga problem based learning ini. Ibu kira-kira di RPP-nya atau di rencana pembelajaran Ibu gimana sih sebenarnya menerapkan itu feedbacknya seperti apa sih? Yang pertama, siswa itu diberi stimulus, Pak. Sini ada Mhm. kerangka pembelajaran. Mhm. Membuka pembelajaran dengan membacakan syukur melalui doa. Nah, di sini penanaman pendidikan karakternya adalah syukur. Terus memeriksa kehadiran itu sebagai aplikasi dari sikap disiplin, Pak. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan mengawali kegiatan pembelajaran, seperti melihat kesiapan belajar anak, baik melalui peralatan maupun psikis anak, dengan cara memberi ice breaking, Persepsi. ya persepsi. Coba lebih menjurus Bu yang saya soal terkait dengan feedbacknya Bu. Ya, atau mungkin saya lebih fokuslah ke teknologi ya. Bagaimana ya Bu mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran? Teknologinya di sini anak diberi kelompok, Pak. Nanti anak Mhm. berdiskusi, terus tentang pengertian materi inilah Pak, pengertian dalil, perujukan sikap dan macam-macam sifat sajaah. Oke, saya Jadi lebih jangan fokus sih Bu. menayangkan Ya. video Oh, oke. video yang Menayangkan apa? relevan, video yang Hmm. relevan. Untuk pertemuan ini saya pakai video yang bersumber dari YouTube, Pak. Videonya juga saya sudah download. Seandainya kalau masalah jaringan, jadi videonya tersimpan di komputer.
Ya, artinya di TIPEK ini sebenarnya kan ya strateginya juga ke teknologi. Ya, artinya memang harus nampak di RPP kita itu bahwa kita sangat apa namanya sangat dekat dengan teknologi. Ya, jadi semua sudah misalnya sumber belajar itu bisa kelihatan sebenarnya juga dari sumber belajar, Bu. Iya, Sumber belajar itu kan harus kaya, iya sumber Pak. belajar harus kaya, ya. Jadi sudah harus ibu sudah kaya sih sebenarnya ya. Artinya ya model-model kayak ruang guru lah. Jadi harus menciptakan RPP-nya itu seperti ruang guru. Di sana banyak fitur yang ya kayak Instagram, ya, YouTube, kanal YouTube yang ibu miliki itu harus jadi sumber belajar gitu. Harus diperkaya dengan itu seperti ya. Iya, Saya kira itu dari saya. Mungkin berikutnya untuk konten dan lain-lain ada Pak Amir. Silakan Pak Amir. Kita Baik, masih ada waktu 10 menit. Ya, siapa Jamal? Terima dikurang. kasih. terima kasih Mohon Pak izin. Jamal. Ya, oke. Baik, Pak Jamal mohon izin, Bu Khaira mohon izin, saya belum bisa on cam. Siap Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati penguji satu Bapak Dr. Jamaluddin MPD dan Ibu Khairiyah serta Bu Muhaiminah Jalal MPD yang selalu setia mendampingi dalam proses ujian komprehensif. Alhamdulillah, Ibu tadi sudah diuji oleh Pak Dr. Jamal terkait dengan penguasaan di pedagogi, ya. Jadi Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pedagogi. Saya akan melanjutkan, Bu Khairiyah, terkait dengan konten materi. Jadi tadi materinya tentang apa, Bu Khairiyah? Sajaah Pak, Sajaah, ya. Sajaah itu berani membela kebenaran di sini. berani membela kebenaran. Baik, sajaah ini diajarkan menggunakan 3 RPP ya, 3 kali pertemuan, betul? Siap Bapak. Baik. Nah, di pertemuan pertama lebih menekankan kepada apa, Bu? Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu bedanya di mana? Untuk Kalau materi ya? ya, siap Pak. Kalau untuk pertemuan pertama itu anak di apa namanya materinya Pak, pengertian sajaah, dalil, perintah untuk bersikap sajaah. Di sini ada Quran surah Al-Imran ayat 139 dan hadis Rasulullah. Selanjutnya macam-macam sifat sajaah. Di sini terbagi dua, sifat sajaah harbiyah dan nafsiyah. Dan yang ketiga perwujudan sikapnya Pak. Baik. Jadi yang pertama pengertian dan dalil ya di Ya, pertemuan pertama. ya. Kemudian di pertemuan kedua macam-macam ya. Macam-macam Bukan Pak, sifat pertemuan apa? kedua itu ciri-ciri Pak, Oh, ciri-ciri orang. ciri-ciri. Iya, siapa Pak? Ciri-ciri yang ketiga. Di pertemuan ketiga hikmah dan manfaat dari sikap sajaah. Oh, baik. Jadi dibagi menjadi 3 pertemuan ya. Siap Bapak. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Baik. Nah, sikap sajaah di pertemuan pertama itu kan terkait dengan pengertian dan dalil ya. Siap Bapak. Ya, jadi tujuan pembelajarannya apa itu? Kalau dari pertemuan yang pertama ini, kalau materinya tentang pengertian dan dalil. Dalil itu kan perintah Pak. Jadi Ya, baik. di sini dengan pertemuan ini diharapkan nih dapat meyakini bahwa Islam itu mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat sajaah, berani membela kebenaran. Ini tujuan pembelajarannya Pak. Baik. Ya, ya. Meyakini ya, A3 ya. Ya, Kemudian menunjukkan itu ya, betul. iya Pak. Menunjukkan sikap sajaah. Oke, baik. Ini untuk pertemuan pertama saja ini, Bu Khairiyah. Siap Bapak, iya. Jadi cukup banyak ya tujuan pembelajarannya ya. Untuk 1 kali pertemuan ya. Sampai ke menganalisis ya. Karena berbasis host tadi ya.
Iya, Pak. Analisis. Oke, Karena ini baik. satu kali pertemuan 3 kali 45 menit, Pak. Oh, 3 kali 45 menit ya. Ya, Jadi kalau di SMA itu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat jatah waktu 3 kali 45 menit ya. siap Bapak. Iya. Itu satu pekan ya, sekali ya, Iya, Pak. seminggu sekali ya. Iya, Pak. Ya, baik. Nah, ini jadi sajaah mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan perwujudan sifat sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Iya, Pak. Baik. Nah, menurut Ibu Khairiyah, apa tantangan dalam mengajarkan sajaah ini kira-kira? Ini kan berani membela kebenaran di zaman yang sekarang ini, di zaman orang acu tak acu, peduli dengan dirinya sendiri, terkadang tidak peduli dengan lingkungan sosial, tidak Iya. peduli dengan keadaan yang ada di sekitar. Kira-kira tantangannya seperti apa, Bu, dalam menginternalisasikan ya, menanamkan sifat sajaah di kalangan siswa-siswi kita? Ya, baik Bapak. Di sini kan tujuan pembelajaran salah satunya yaitu menunjukkan sikap sajaah Pak dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan kebenaran. Di sini terkadang siswa itu merasa ketika dia menemukan teman atau orang lain atau bahkan gurunya yang bersikap berbuat salah, tapi dia masih takut untuk menegur, gitu Pak. Takut untuk menegur ya, takut untuk Tak- apa Kayak ya? rasanya bukan takut sih Pak, apa? Takut apa? Segan kalau iya Pak, karena mungkin karena faktor tidak enak hati atau bisa jadi ketika dia menegur temannya mungkin bisa jadi dia dikucilkan temannya gitu Pak. Ya, betul. Karena menegur orang, mengajak perbuatan baik atau mencegah yang mungkar itu kan tidak semudah yang kita sampaikan ya. Iya, Jadi butuh mental, butuh keberanian, butuh cara juga ya. iya Pak. Jadi kan kalau menegur orang di depan umum kan itu sama seperti apa, ngasih belian tapi dengan cara dilempar begitu kan. Iya Nah, Pak. jadi memang bukan sekadar berani ya kalau sajaah itu, tapi lebih ke caranya begitu ya, berani membela kebenaran itu dengan cara seperti apa. Nah, Ibu mencontohkan tidak? Kira-kira berani membela kebenaran itu seperti apa kira-kira caranya? Apa frontal begitu, teriak-teriak begitu, langsung kalau ada yang berbuat salah gitu langsung kita kita nasihati di depan umum, kita cegah begitu, atau seperti apa, Bu, caranya untuk sajaah ini? Tidak Bapak, saya tidak langsung belak-belakan menegur tidak. Eh, Paling saya nasihati dulu, itu pun tidak di tempat umum. Bukan, maksud saya ke siswa-siswi Ibu gitu loh. Oh, kalau Cara di mengimplementasikan sifat sajaah itu. Bagaimana kalau cara Bu mengajarkannya itu? kalau contohnya itu memberi teladan ketika kita misalnya menemukan masalah, nah kita harus berani menghadapi masalah itu. Gitu. Itu Pak. Baik, baik. Baik, kemudian ada kaitannya juga dengan pedagogi. Ini kan berbeda ya, materi yang pertama itu pengertian dan dalil, kedua ciri-ciri, ya kan? Ya Pak. Ketiga itu perwujudan. Hikmah. Apakah dalam, oh ya hikmah ya, betul juga kan tadi Bu menyebutkan perwujudan sifat sajaah dalam kehidupan sehari-hari kan? Siap Bapak. Bagaimana mengimplementasikannya kan? Betul kan ya? Siap Bapak. Nah, ya. Jadi apakah dalam menyampaikan ketiga materi ini yang karakteristiknya berbeda nih? Ada yang di ranah pengetahuan, ada yang di ranah sikap. Ini menggunakan pendekatan yang sama atau cara yang sama atau menggunakan cara yang berbeda di 3 kali pertemuan itu, Bu Khairia? Cara yang sama Pak. Pendekatan saintifik karena di kurikulum 13 saintifik yang saya pakai Pak. Jadi tidak ada yang perbedaan yang signifikan ya. Padahal karakteristik materinya kan berbeda ya.
Ada yang pertama itu kan dalil ya. Dalil itu kan berarti di ranah pengetahuan kan gitu. Kemudian ada ciri-ciri. Nah, yang terakhir itu kan hikmah, lebih ke bagaimana mereka menyikapi. Nah, itu mungkin bisa ke problem based learning-nya itu kenanya di situ. Misalnya dikasih kasus ya kan, kira-kira sikap mereka terhadap kasus itu seperti apa gitu, kaitannya dengan sajaah. Tapi ini sama ya, tiga-tiganya ya. Mungkin sumber yang berbeda, Pak. Sumber seperti inovasi video YouTube. Kalau yang pertama ini kan lebih ke pengetahuan. Kalau yang kedua itu ciri-ciri. Nanti siswa diberi video tentang yang ada unsur ciri-ciri sajaahnya di dalamnya. Itu yang beda, Pak. Saya nih. Baik, Bu Heria? Siapa? Oke ya, tadi mohon maaf agak hilang sinyal itu, jadi suara Bu Heria terputus. Oke. Baik, terakhir Bu Heria, terakhir. Siapa, Pak? Ini terkait dengan sajaah ya, sajaah. Menurut Bu Heria, seberapa penting materi sajaah itu disampaikan untuk anak SMA ini ya, SMA 1 ya? Siapa SMA 1 Kota Jambi, Pak? Nah, ini kan memang meskipun ada di KD, ada di kurikulum, tapi menurut Bu Khairia, seberapa penting materi sajaah ini harus tersampaikan pada siswa-siswi di SMA ini? Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting, Pak, karena di sini sajaah itu kan berani tidak hanya berani dalam konteks kita turun ke lapangan seperti berani perang, itu tidak, Pak. Di sini ada juga ada namanya sajaah nafsiyah, itu sajaah yang siswa diharapkan berani melawan hawa nafsunya ketika dia marah, gitu, Pak. Jadi ini sangat penting diterapkan di materi PAI, diajarkan ke peserta didik, diharapkan siswa bersikap sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Bu Heria. Pesan saya, kita di PAI ini bukan sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga mencoba menanamkan sikap-sikap dan sifat-sifat baik begitu ya. Siap, Bapak. Jadi ya bukan hanya pengetahuan yang menjadi fokus atau konsentrasi kita dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik, tetapi juga ke pembentukan akhlakul karimah dan karakter, gitu ya, Ya, Bu benar, Khair ya. Bapak. Siap, Ya, terima kasih, Bapak. sama-sama saya kembalikan ke Pak Dr. Jamaluddin. Baik, terima kasih Pak Dr. Amirul Mukminin. Ini yang menguji langsung Ketua Prodi ya. Wah. Ya, jadi Ibu Korea, saya kira sudah cukup 30 menit kami bersama Anda untuk mengkonfirmasi pengetahuan dan pengalaman belajar Anda terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Tentu kita berharap semoga ini bisa memperkaya ya pengetahuan Anda ya, meskipun ini ujian. Mudah-mudahan ini memperkaya kembali, merefresh kembali pengetahuan Anda terkait dengan topik yang kita diskusikan tadi. Baik, saya kira cukup. Kita tutup ya ujian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Waalaikumsalam. Ibu Horia kita minta untuk stop recording dan boleh meninggalkan ruangan sidang.